warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARFU selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Elda Sri Mulia Sagala dengan NIM 2500013 sebagai moderator dan pemateri. Dan rekan kelompok saya yaitu Delvina Arianti, Dinda Resti Melan Putri, Dira Ramlan, dan Diva Ven Fernalista. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang konteks akademik dan non-akademik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang teks akademik. Nah, apa sih teks akademik? Teks akademik atau biasa disebut dengan teks ilmiah adalah jenis tulisan formal yang digunakan dalam lingkungan pendidikan dan penelitian untuk menyampaikan ide, gagasan, atau hasil penelitian secara sistematis. Teks ini mengikuti kaidah ilmiah dengan bahasa yang baku, jelas, dan terstruktur. Biasanya, teks akademik mencakup esai, laporan, penelitian, jurnal, atau makalah ilmiah. Adapun tujuannya untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi akademik. Ada beberapa ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri teks akademik. Salah satunya yang pertama yaitu struktur kalimat sederhana, kedua, informasinya padat, ketiga, kata-kata leksikal yang padat, keempat, sering menggunakan nominalisasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, struktur kalimat rumit, kedua, agak tidak padat informasi, ketiga, kata-kata yang padat, keempat, lebih sedikit menggunakan nominalisasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Sering menggunakan metafora gramatika sehingga terkandung banyak pengungkapan inkongruent, sedangkan di teks non-akademik lebih sedikit menggunakan metafora gramatika. Selanjutnya, teks akademik istilah teknis banyak dimanfaatkan, sedangkan di teks non-akademik istilah teknis sedikit digunakan. Selanjutnya, teks akademik sifatnya taksonomik dan abstrak, sedangkan di teks non-akademik cenderung tidak memiliki sifat taksonomik dan lebih konkret. Selanjutnya, teks akademik, sistem yang mengacu pada esfora banyak dimanfaatkan, sedangkan di teks non-akademik, pengacuan pada esfora tidak ditunjukkan. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Untuk membuat deskripsi, banyak menggunakan proses relasional, atributif, dan identifikatif dalam membuat definisi, sedangkan di teks non-akademik tidak mencolok pada salah satu jenis proses. Selanjutnya, teks akademik sifatnya monologis, sedangkan di teks non-akademik sifatnya dialogis. Selanjutnya, teks akademik bentuk pasif lebih banyak dimanfaatkan untuk memfokuskan pada pokok pembahasan, sedangkan di teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku saat berdialog untuk memunculkan sisi subjektif. Selanjutnya, teks akademik tidak ada kalimat minor, sedangkan di teks non-akademik sering menggunakan kalimat minor. Selanjutnya, teks akademik semestinya tidak terdapat kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering menggunakan teks tak gramatikal. Selanjutnya, ada teks akademik genre faktual seperti deskripsi, prosedur, dan sebagainya menjadi objek. Sedangkan kalimat non-akademik genre lebih bervariatif dan fiksional. Ciri-ciri teks akademik sifatnya sederhana. Teks akademik merupakan jenis teks yang sederhana karena menggunakan kalimat simpleks. Kalimat simpleks ialah kalimat yang di dalamnya terkandung satu peristiwa. Teks akademik padat informasi. Teks akademik merupakan teks yang memiliki pendapat pada informasi yang dimilikinya. Kepadatan tersebut dilihat dari dua sisi. Pertama, menggunakan kalimat simpleks. Kedua, menggunakan nominalisasi. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks akademik bersifat faktual, yakni sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Bukti kejadian-kejadian tertentu yang dibuat-buat. Selanjutnya ada teks akademik padat kata lesikal. Dalam teks akademik, lebih banyak terdapat lesikal daripada struktural. Kata lesikal adalah kata-kata yang memiliki makna sebenarnya, makna dasar, yang dapat ditemukan dalam kamus, sedangkan kata struktural adalah kata yang merujuk pada makna yang muncul dari hubungan dan posisi kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat atau satuan bahasa yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat. Proses nominalisasi diilustrasikan sebagai berikut. Kata komunikasi atau interaksi merupakan istilah dari definisi yang dipadatkan dari sejumlah rangkaian proses mengenai aktivitas penutur pertama kepada penutur yang saling timbal balik satu sama lain. Dari semula penutur dapat menjadi petutur, demikian sebaliknya dan seterusnya.
Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Teks akademik sering menggunakan metafora gramatika, yaitu cara mengubah bentuk kata atau kalimat agar lebih padat dan ilmiah. Bentuk ini biasanya terlihat melalui ungkapan inkongruen. Misalnya, kata kerja diubah menjadi kata benda sehingga maknanya tetap sama tetapi tampilannya lebih resmi. Contohnya, kalimat para ilmuwan meneliti fenomena ini diubah menjadi penelitian fenomena ini dilakukan oleh para ilmuwan. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis adalah kata atau frasa khusus yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu dan memiliki makna yang spesifik sesuai bidangnya. Misalnya, morfologi dalam ilmu bahasa memiliki arti ilmu bentuk kata. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti biologi memiliki arti pengetahuan mengenai bentuk luar dan dalam bidang susunan makhluk hidup. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Pembahasan dalam taksonomi ialah penyusun suatu susunan bahasa yang semula dari kejadian-kejadian duniawi yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari, menjadi ilmiah dengan susunan yang sistematis, atau dalam hal ini disebut pemindahan deskripsi menjadi klasifikasi. Pemindahan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari menjadi ilmiah memerlukan istilah-istilah teknis yang kemudian dirangkai dalam taksonomi atau perkelompokan. Teks akademik merupakan hasil dari pengubahan kejadian sehari-hari menjadi sebuah teori, oleh karena itu disebutlah teks akademik. Merupakan bentuk abstrak. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Proses relasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikatif dan atributif. Relasi identifikatif untuk membuat definisi sangat tepat digunakan, kemudian atributif digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan penjelasan dengan memperlihatkan ciri, sifat, atau keadaan benda yang dibahas tersebut. Teks akademik bersifat perintah, monologis dengan banyak mendayangkan kalimat indikatif, deklaratif dalam teks akademik. Terdapat sifat monologis yang memiliki arti, yaitu suatu teks dapat menginformasikan dalam satu arah. Sifat monologis dapat terpenuhi dengan menggunakan kalimat indikatif, deklaratif, yang fungsinya ialah proposisi meminta, yaitu kalimat yang menyatakan fakta, pendapat, atau penjelasan secara langsung, bukan kalimat tanya atau perintah. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Kalimat pasif lebih sering dipakai supaya fokus pembaca tertuju pada pokok persoalan atau hasilnya, bukan pada siapa yang melakukan. Misalnya, dibanding peneliti menguji sampel ini. Kalimat aktif, teks akademik lebih sering menulis sampel diuji. Kalimat pasif, dengan cara ini pembahasan jadi terkesan netral dan ilmiah karena yang ditekankan adalah fakta atau prosesnya, bukan orangnya. Akibatnya, teks akademik terlihat objektif berbasis data dan fakta dan tidak subjektif berdasarkan pendapat atau pelaku tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyaksikan video penjelasan tentang materi teks akademik dan non-akademik. Jika ada salah kata dalam berbicara maupun menyebut gelar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.